Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 50, bingung. Safira basuh duduk dan turun dari atas tempat tidur. Dibentangnya sejadah untuk suaminya dan menyiapkan pakaian yang akan dipakai Vino untuk sholat. Senyum mengembang di bibirnya ketika melihat suaminya sudah keluar dari dalam kamar mandi dengan tubuh yang masih basah oleh air bekas mandinya. Ini ya mas, baju sholatnya. Safira menunjukkan perlengkapan sholat baju koko lengkap dengan pecinya. Ya baby, terima kasih, jawab Vino dengan tersenyum. Vira, mandi sebentar ya mas. Safira tersenyum genit memandang suaminya. Ya sayang, aku mau sholat dulu, sudah azan. Vino mengulum senyumnya. Sikap genit Safira seperti ini membuatnya gemas sendiri. Meskipun lama berada di Amerika untuk menyelesaikan studi S1 dan S2-nya, pria tempat itu tetap taat dengan ibadahnya. Meskipun keluarga besar papinya yang di Amerika non-muslim, namun mereka sangat menghargai kepercayaannya dan oleh Vino bersama dengan papi dan keluarganya di Indonesia. Bahkan grandma dan grandpa di sana juga sangat menjaga makanan yang halal untuknya. Dipakainya baju koko, kain sarung dan peci. Ia kembali melakukan ibadahnya. Safira keluar dari kamar mandi selesai melakukan ritual mandinya. Ia tersenyum ketika melihat suaminya yang duduk di atas sajadah sambil membaca Al-Quran. Ia sungguh tidak percaya bahwa ternyata Vino masih menyempatkan diri membawa Al-Quran di saat menginap di hotel hanya hitungan hari saja. Vino menyelesaikan baca Al-Qurannya. Pria itu tersenyum saat dilihatnya Safira yang keluar dari kamar mandi dengan berpakaian dan handuk melilit di rambutnya. Diletakkannya Al-Quran yang seukuran saku baju itu di atas tempat tidur. Vino kemudian menepuk pahanya agar Safira duduk di pangkuannya. Apa sudah selesai ngajinya? Senyum mengembang di wajahnya yang cantik dan duduk di atas pangkuan suaminya. Dipegangnya tangan Vino dan kemudian mencium punggung tangan suaminya tersebut. Alhamdulillah sudah. Vino tersenyum dan mencium kening istrinya. Ditetapnya wajah istrinya yang segar selepas mandi. Vino mencubit istrinya dengan lembut. Rasa lembut dan manis bibir istrinya membuat dirinya ingin selalu mencium bibir tersebut. Mas bawa Al-Quran? Safira bertanya setelah suaminya melepaskan bibirnya yang basah. Iya sayang, aku selalu membawanya kemana-mana. Soalnya ukurannya kecil, hanya seukuran saku baju. Aku selalu memasukkannya ke dalam saku baju bagian depan dadaku. Vino tersenyum ketika menjelaskan hal ini kepada istrinya. Safira menang suaminya dengan sedikit membuka mulutnya. Di Amerika banyak hal yang bisa terlihat oleh mata kita, terutama berkaitan dengan zina mata. Dengan adanya Al-Quran ini, aku bisa fokus dengan baca dan menghafal surat yang sedang aku hafal. Alhamdulillah zina mata berkurang. Vino tersenyum. Safira sangat tidak percaya ketika mendengar jawaban suaminya. Selama Vino berada di Amerika, dirinya begitu sangat takut suaminya menyukai wanita di sana. Mengingat wanita di sana begitu sangat cantik-cantik dan juga berpenampilan yang menggoda. Namun ternyata apa yang pikirkannya adalah salah. Pria yang sudah sah menjadi suaminya itu ternyata begitu pandai menjaga iman serta pandangannya. Sudah harum, Vino mencium pipi milik istrinya. Ditetapnya wajah cantik milik Safira meskipun tanpa make up. Wanita pujaan hatinya sejak kecil itu sudah begitu sangat cantik. Safira tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Nanti kita keluar dari hotel jam berapa mas? Hotel ini kita yang punya. Suka-suka saja mau keluar jam berapa. Vino tersenyum. Safira tertawa dan menganggukkan kepalanya. Enak ya mas, kalau 1 minggu di sini. Lebih enak lagi bila kondisimu tidak sedang diperban seperti ini. Vino memegang bagian yang dimaksudkannya.
Safira hanya tersenyum nyengir ketika mendengar apa yang dikatakan suaminya. Setelah kita kembali dari hotel, kita akan tinggal di mana, Mas? Apa di rumah Mimi atau di rumah Mami? Bukankah rumah orang tuamu dengan rumah mertuamu hanya tinggal menyeberang saja? Tanya Vino. Iya, Mas, jawab Safira. Kita selang-seling ya, rumah Mimi, rumah Mami, saran Safira. Vino tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kita akan tinggal di rumah kita sendiri. Jadi, kamu tidak perlu pusing memikirkan malam ini tidur di mana. Vino menarik hidung istrinya. Kalau seperti itu juga boleh. Aku ingin fokus, sayang. Vino menatap istrinya dengan mengulum senyumnya. Fokus apa? Safira tersenyum dengan mengerutkan keningnya. Aku ingin fokus buat anak, jadi tinggal di rumah sendiri demi menciptakan rasa bebas. Iya sih, tapi nggak mungkin kita langsung pindah ke rumah sendiri. Kita baru nikah loh, Mas. Pasti kita tinggal dulu di rumah Mimi dan Mami sampai rumah kita selesai. Aku akan berikan kejutan untukmu nanti. Apa itu? Bila diberitahu sekarang, itu namanya tidak kejutan. Vino mencium bibir istrinya. Iya, Mas, tapi tangannya jangan dimasukin juga. Dia merasakan tangan suaminya yang sudah mengusap perutnya. Vino hanya diam dan mencium bibir istrinya. Pratu mulai meriksa barang yang sudah menjadi miliknya. Ia memegang bagian dada istrinya tanpa melepaskan bibir yang sedang bertautan. Aku mau minum kopi, ucapnya yang menghentikan pekerjaannya. Dipegang salah tidak dipegang, namun ingin menyentuhnya. Seperti itu yang dirasakannya. Safira hanya tersenyum dan kasihan melihat suaminya. Rangga berbaring di atas tempat tidurnya dan mencoba untuk menjamkan matanya. Berulang kali dipejamkannya matanya, namun berulang kali pula mata itu kembali dibukanya ketika mata yang memilikinya tidak mau mendengarkan perintahnya. Otak dan juga matanya saat ini sedang bertempur. Ia berharap dengan tidur bisa membuat pikirannya lebih jernih, namun ternyata otaknya tidak ingin berhenti bekerja dan maksa untuk selalu berpikir. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Oma Anita, membuatnya tidak tenang. Rasa takut akan kehilangan seakan mencekamnya saat ini. Apa benar Zainab sekarang sudah mulai jatuh cinta sama seseorang? Rangga menarik rambutnya sendiri. Dadanya terasa panas dan hati tidak tenang. Apa yang harus aku perbuat? Rangga bertanya sendiri dan memberikan solusi sendiri. Itulah yang dilakukannya saat ini. Apa aku harus menanyakan hal ini kepada Zainab? Hanya ini satu-satunya solusi yang terbaik yang bisa diambilnya. Rangga menggarukkan kepalanya yang tidak gatal. Pratu mulai duduk dan beranjak dari atas tempat tidur, mondar-mandir dalam kamar seperti orang yang sedang kebingungan. Tidak pernah Rangga merasakan panik dan takut seperti yang saat ini dirasakannya. Zainab sudah menjadi jantung hatinya, dan bagaimana bila jantung hatinya diambil oleh orang lain? Baru kemarin ia mengatakan akan pasrah dengan hal ini, namun di saat mengalaminya, ia seperti orang yang sedang ketakutan luar biasa. Bagaimana cara menanyakan hal ini kepada Zainab? Apa aku salah bila aku mengatakan kepadanya kalau aku mencintainya? Tapi bagaimana bila nanti setelah Zainab tahu perasaanku, dia justru menjauh dariku? Mereka ini membuat dirinya semakin frustasi. Bagaimana bila Mimi dan Pipi tahu kalau aku mencintai Zainab? Bagaimana bila mereka tidak setuju dan menentang hubunganku dengan Zainab? Rangga sungguh sangat pusing memikirkan hal ini. Dirinya begitu sangat tahu dengan status yang dimilikinya. Untuk bersanding dengan Zainab seperti mimpi indah baginya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.